Shalom, selamat bertemu kembali di dalam renungan saat indah bersama Tuhan. Saudara dan saudari, sebelum kita meneruskan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih oleh karena Engkau sudah memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita mengetahui Yosua diperkenalkan dengan sangat sederhana. Nah, kita juga melihat kelebihan Yosua ini, dia sangat merendah diri. Nah, di dalam setiap apa yang dia lalui, Tuhan memberikan nasihat kepada Yosua. Dan bahkan boleh menjadi nasihat ataupun panduan kepada kita di dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita lihat apakah yang Tuhan berikan kepada Yosua sebagai panduannya ataupun nasihat dari Tuhan kepada Yosua. Di dalam Yosua 1 bermula ayat 7 sampai 9 dikatakan seperti ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 dia katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang Tuhan berikan kepada Yosua supaya dia boleh melakukan tindakan ataupun sebagai pemimpin ataupun penuntun kepada Yosua apabila dia menuntun ataupun menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Pertama, Tuhan katakan harus kuat dan teguh hati. Tuhan berikan kepada Yosua. Dan kedua, dengan bersungguh-sungguh bertindak sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa. Dan ketiga, dia katakan jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maju terus ke hadapan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan seterusnya Tuhan memberikan ini kepada Yosua, memberkatakan seperti ini. Jangan lupa untuk memperkatakan kitab Taurat. Dan juga jangan lupa untuk mempelajarinya. Renungkanlah ia siang dan malam, kata Tuhan, supaya engkau bertindak berhati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Harus mempelajari firman Tuhan sehingga dapat menjadi pemimpin ataupun penuntun di dalam perjalanannya. Dan dia katakan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan yang terakhir inilah janji Tuhan kepada Yosua, supaya jangan kecut dan tawar hati. Harus maju terus, oleh karena inilah janji Tuhan bahwa dia akan menyertai Yosua dimanapun dia akan pergi. Pada waktu dia memimpin bangsa Israel, Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan sentiasa memimpin Yosua. Nah, saudara dan saudari, sekurang-kurangnya 3 hal yang kita perhatikan ataupun terapkan di dalam kehidupan kita melalui
apa yang Tuhan berikan kepada Yosua ini. Pertama, bertindak dengan hati-hati, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ya, seringkali di dalam kehidupan kita ada saja tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan yang kita lakukan dengan tidak begitu berhati-hati ataupun tidak cermat untuk membuat keputusan sehingga tersilap langkah. Dan dia katakan, jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kita harus tetap terus maju ke hadapan, mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan dengan bertindak berhati-hati. Dan kita boleh bertahan ataupun kita tetap terus teguh dengan iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus. Kedua, memperkatakan ataupun mempelajari firman Tuhan ini. Dia katakan siang dan malam mengambil waktu untuk membaca ataupun mempelajari firman Tuhan secara pribadi kita. Kita harus mempelajari ini supaya kita boleh bertindak dengan berhati-hati. Oleh karena inilah yang menjadi pemimpin ataupun penuntun kepada setiap tindakan kita, kelakuan, perbuatan kita sehari-hari. Kita memerlukan panduan daripada Tuhan. Kita mempelajari firman Tuhan ini setiap hari, siang dan malam. Dan yang ketiga, dia katakan, jangan kecut. Jangan kecut dan tawar hati. Inilah yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita. Jangan kecut dan tawar hati dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap terus teguh dan kuat beriman percaya kepada janji-Nya. Walaupun mungkin kita menghadapi pelbagai cabaran di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan pernah kecut dan tawar hati. Oleh karena inilah janji Tuhan, dia katakan, Tuhan akan menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan pasti menyertai kita. Dan janganlah kecut dan tawar hati dengan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.